Bagaimana bisa kau menyadarinya? Pelanggan yang sudah 10 tahun makan di sini saja tidak sadar. Ucap sang nenek pemilik warung mie ke Suryong. Bisa dibilang aku ini mengetahui hal yang tak terduga. Kau tidak pernah berpikir kalau kau bisa saja berakhir karena terlalu penasaran ya? Ucap kesal sang nenek pemilik warung mie ke Suryong dengan teknik suaranya. Merasakan serangan dari teknik suara milik si nenek pemilik warung mie itu, Suryong hanya santai saja menanggapinya. Seni suara. Ku dengar sudah tidak banyak yang menggunakannya karena tidak terlalu efektif sebagai suatu bentuk seni bela diri. Kau mempelajari hal yang menarik, ucap Suryong ke sang nenek pemilik warung mie itu. Melihat Suryong baik-baik saja setelah menerima teknik suara darinya, sang nenek pun sedikit kaget karenanya. Loh, dia baik-baik saja. Apakah dia jauh lebih kuat dibandingkan informasi yang didapatkan klan Hao? Pikir sang nenek menilai kemampuan Suryong. Karena bisa dipelajari tanpa diketahui siapapun, seni bela diri ini tentu sangat berguna untuk organisasi seperti klan Hao. Ah, dulu aku kenal seorang master pengguna seni suara. Lanjut ucap Suryong ke sang nenek dengan sedikit bercanda. Cukup basa-basinya, langsung ke intinya saja, saut sang nenek ke Suryong. Kemudian, terlihat mereka berdua mulai berbincang dengan serius. Apa sejak awal kau sudah tahu tempat ini? Tanya sang nenek membuka obrolan. Tidak, awalnya aku tidak tahu. Tapi penginapan ini sangat bersih padahal cukup luas. Ketebalan mie-nya juga sangat konsisten, padahal dibuat oleh seorang nenek-nenek yang bergerak saja susah. Dan satu lagi, jelas Suryong menerangkan penilaiannya ke sang nenek. Dan setelahnya ia menghentakkan kakinya ke lantai tempat itu. Ada gema di lantai, artinya di bawah sana ada terowongan menuju klan Hao. Apa perlu bukti lain lagi? Terang lagi Suryong ke sang nenek dari klan Hao itu. Aku merasa tidak mampu berkutik di hadapan hantu. Ku dengar ada naga tertidur yang terbangun di perguruan Azure Dragon. Tampaknya rumor itu benar, saut sang nenek ke Suryong. Naga tertidur? Kau membicarakan tentang aku? Tanya Suryong ke sang nenek. Bagaimanapun, aku ingin informasi dari kerjasama klan Hao. Lanjut ucap Suryong ke sang nenek klan Hao itu. Faksi Crimson Tiger, faksi Great Bear, dan sekte Iron Head kan? Kuberi semua informasi yang kau butuhkan asal bayarannya sepadan. Balas sang nenek ke Suryong. Aku juga butuh informasi tentang penduduk perkampungan ini. Pengemis, wanita penghibur, preman, dan bahkan para bandit yang bersembunyi di sini. Pinta Suryong ke sang nenek klan Hao itu. Semuanya, apa yang akan kau lakukan dengan itu? Tanya sang nenek ke Suryong dengan ekspresi yang terkejut. Aku berniat mendirikan sekte sendiri dan menjadikan mereka sebagai anggotanya. Bukankah akan sulit mengatur semua orang jika faksi Crimson Tiger, faksi Great Bear, dan sekte Iron Head bergabung menjadi satu? Setelah mendengarkan permintaan Suryong, tiba-tiba saja sang nenek tidak menyukainya. Pergi kau juga sama saja. Kau hanya orang hina yang ingin memanfaatkan orang-orang miskin. Orang sepertimu mana mungkin adalah sang naga tertidur, ucap kesal sang nenek ke Suryong. Tunggu sebentar, sepertinya kau salah paham, saut Suryong menanggapi ucapan sang nenek. Salah paham? Aku sudah pernah bertemu ratusan orang sepertimu. Para bajigur yang akan merampok orang yang lebih lemah daripada dirimu. Padahal punya banyak uang, tapi tetap saja mengambil uang orang miskin. Orang-orang seperti kalian suatu hari pasti akan dapat balasannya. Terang sang nenek mengutarakan pendapatnya ke Suryong, yang seketika itu terhenti karena tiba-tiba saja Suryong menepuk kedua tangannya dengan menggunakan tekniknya, sehingga menimbulkan efek cahaya yang menghentikan ocehan sang nenek klan Hao itu. Sontak saja sang nenek itu pun seketika terdiam setelah melihat teknik yang digunakan Suryong tadi. Apakah kau hanya akan menyaksikan semua ini dan menunggu hukuman langit yang bahkan tidak ada? Bagaimana kalau mencoba melakukan sesuatu saja? Ucap Suryong lagi ke sang nenek. Faksi Crimson Tiger, faksi Great Bear, mereka adalah sampah yang terus saja muncul entah berapa banyak yang sudah kau singkirkan. Lebih efektif kalau mengumpulkan mereka semua di satu tempat. Aku berniat menyingkirkan mereka yang sudah tidak tertolong dan melatih mereka yang masih punya harapan. Dengan begitu, bukankah tempat ini akan jadi tempat yang lebih aman?
Jelas Suryong ke nenek klan Hao mengenai niatnya yang akan diwujudkannya. Kedengarannya sangat menggoda, tapi bagaimana mungkin aku bisa mempercayai ucapanmu? Saut sang nenek ke Suryong. Jangan percaya, kenapa pula kau mau padahal tidak kenal aku kan? Jangan percaya padaku, tapi percayalah pada Cheongchan. Apakah dia terlihat seperti orang yang akan memanfaatkan orang lain? Terang Suryong ke sang nenek. Tidak, Cheongchan itu anak yang baik. Dia anak keras kepala yang bahkan tidak mau makan mie yang kuberikan secara cuma-cuma. Mau dalam situasi seperti apapun, dia tidak pernah membuang harga dirinya. Dia salah satu dari sedikit anak di perkampungan ini yang berhasil sukses dengan usahanya sendiri. Dan dia juga satu-satunya orang yang mau kembali ke tempat ini. Jelas sang nenek menilai Cheongchan. Karena itulah mungkin aku sudah dihabisi duluan olehnya kalau mau melakukan hal yang jahat di sini. Oh, iya juga, saut sang nenek ke Suryong. Coba pikirkan dulu, kalau rencana ini berhasil, Cheongchan pasti akan dapat promosi. Aku berniat memberikan semua penghargaan karena telah membuat tempat ini aman dan stabil padanya. Bukankah sangat mungkin dia akan naik jabatan menjadi wakil kapten pengamanan pusat? Jelas Suryong lagi ke sang nenek klan Hao itu. Bocah bajigur, harusnya kau katakan dari awal. Tunggu sebentar, akan aku ambilkan dokumennya dulu. Beberapa waktu kemudian, sang nenek pun menyerahkan semua dokumen informasi yang Suryong inginkan. Ada beberapa informasi lama juga. Mau ku jelaskan apa saja yang sudah berubah? Ucap sang nenek ke Suryong. Tetapi Suryong tidak mengubrisnya karena ia sudah sangat fokus membaca isi dari informasi itu. Setelahnya, Suryong menyimpulkan bahwa pemimpin dari sekte Iron Head lah yang paling memungkinkan berkembang dibanding yang lainnya. Lalu, scene pun berganti di situasi sekte Iron Head. Bajigur, umpat sang ketua sekte Iron Head dengan sangat kesalnya sampai-sampai mengeluarkan air mata. Ternyata sebab ketua sekte Iron Head sangat kesal diakibatkan salah seorang bawahannya sedang sekarat. Jangan bicara kalau tidak mau cepat berakhir, ucap ketua sekte Iron Head ke bawahannya itu. Aku kan memang sudah mau berakhir. Sebelum itu, aku ingin mengganggumu sampai puas, saut sang bawahan dengan sedikit bercanda ke pemimpinnya. Bocah bajigur, saut sang ketua. Ketua, kau tidak tahu betapa senangnya aku saat aku mengakhiri Wangco, ucap lagi sang bawahan yang sekarat itu ke pemimpinnya. Juga terlihat para anggota sekte Iron Head yang lain tidak tahan melihat keadaan temannya itu, dan mereka pun ikut sedih karenanya. Aku merasa seperti akhirnya bisa keluar dari neraka dan bisa hidup selayaknya manusia. Kita sudah hidup seperti itu selama bertahun-tahun kan? Tapi seiring waktu, aku berpikir begini. Apa bedanya Wangco dengan kita? Kita menggunakan kekuatan untuk menghancurkan hidup orang lain dan menginjak mereka, ucap sang bawahan yang sekarat itu ke pemimpinnya. Siapa peduli, memangnya kau orang pintar, saut sang ketua. Kalau kita juga diberi kesempatan? Tidak, itu cuma alasan. Cheongchan berhasil sukses karena usahanya sendiri, saut sang bawahan menyela ucapan ketuanya. Dia masih punya ibu, balas sang ketua lagi. Benar juga, saut juga sang bawahan. Tiba-tiba, dengan tenaga terakhirnya, sang bawahan berusaha menggapai ketuanya. Dan kemudian, dengan sangat kuat, sang bawahan yang sekarat itu mencengkram kerah baju dari ketuanya sehingga jarak mereka semakin berdekatan. Iron Head, mungkin sekarang belum terlambat. Bajigur, aku ingin kau hidup selayaknya manusia. Mulai sekarang, jangan melakukan hal buruk lagi, ungkap sang bawahan ke pemimpinnya, mengutarakan keinginan terakhirnya. Tidurlah, jangan bicarakan omong kosong lagi, saut sang ketua ke bawahannya itu. Setelah itu, terlihat pemimpin sekte Iron Head itu menemui anggota yang lainnya juga di sana. Sembari melihat semua bawahannya di sana, ia pun bergumam dalam benaknya. 7 orang berakhir hanya dalam waktu 4 hari. Tidak, termasuk Jang Sam yang baru saja selesai, jumlahnya jadi 8 orang. Ketua, faksi Great Bear mengirim pesan lagi. Mereka menyuruh kita menyerah dan mereka akan membuat kita jadi bagian dari mereka, ucap bawahannya melaporkan situasi keadaan mereka saat itu. Suruh mereka berhenti.
bergabung dengan mereka sekalipun keadaan kita tidak akan membaik. Mereka juga sudah mulai cari gara-gara dengan faksi Crimson Tiger, ucap sang ketua ke bawahannya. Kalau begini, semuanya bisa mati. Aku harus cari jalan keluar, pikir sang ketua di dalam benaknya lagi. Setelahnya, tiba-tiba ketua sekte Ironhead memberikan sebuah kunci berangkas ke bawahannya. Kalau besok pagi aku tidak kembali, aku ingin kalian mengambil isinya meski tidak banyak. Dan dengan itu, sekte Ironhead akan dibubarkan. Terang pemimpin sekte Ironhead ke seluruh bawahannya. Tunggu, kau tidak berniat pergi ke faksi Crimson Tiger kan? Ketua, jangan pergi. Kalau kau ke sana, kau pasti akan berakhir, ucap bawahan sang ketua. Diam. Siapa bilang aku mau ke sana untuk berakhir? Teriak kesal sang pemimpin sekte Ironhead, merespon ucapan para bawahannya. Jangan kabur dulu, tetaplah di sini dan tunggu sampai pagi. Ku ajar kalian kalau sampai tidak ada waktu aku kembali besok pagi, ucap lagi sang ketua ke seluruh bawahannya di sana. Tak lama setelahnya, terlihat sang ketua sekte Ironhead terlihat sedang berjalan seorang diri sembari merasa kedinginan. Siapa itu? Teriak sang ketua sekte Ironhead ke seseorang yang sedang memperhatikannya. Ternyata yang memperhatikan sang ketua sekte Ironhead itu adalah Suryong. Aku kesini ingin mengambil alih sekte Ironhead. Mau berbincang sebentar, ucap Suryong ke ketua sekte Ironhead itu. Tunggu, aku belum pernah melihatmu. Apa kau dari faksi Great Bear atau dari Crimson Tiger? Tanya sang ketua sekte Ironhead ke Suryong. Bukan dari keduanya. Kalau memaksa, sebut saja aku dari faksi Naga Biru, faksi Naga 100 tahun, jawab Suryong dengan sedikit bercanda ke sang ketua sekte Ironhead. Kalau bukan dari keduanya, lalu ada urusan apa denganku? Tanya lagi sang ketua sekte Ironhead ke Suryong, sembari sudah bersiap dengan sebuah kapak di tangannya. Tadi kan aku sudah bilang, aku kesini mau mengambil alih sekte Ironhead. Katanya kau harus menantang dan menang melawan ketuanya kalau mau melakukan itu. Terang Suryong menjawab pertanyaan dari sang ketua sekte Ironhead. Kau cuma bajigur tidak waras ya? Balas sang ketua sekte Ironhead ke Suryong. Sepertinya kau sedang berjalan menuju faksi Crimson Tiger. Kau sungguh berniat menyerang sendirian, ucap Suryong bertanya ke sang ketua sekte Ironhead dengan sorot mata yang dingin. Melihat ekspresi Suryong seperti itu ke dirinya, seketika saja sang ketua sekte Ironhead menjadi sedikit cemas. Kalau kau ingin mendengar alasannya, tanya sendiri saja pada Raja Yama, teriak sang ketua sekte Ironhead ke Suryong. Dan kemudian dengan sangat cepat, ia telah melayangkan sebuah serangan ganda dengan menggunakan kapaknya. Terlihat seperti serangan dari ketua sekte Ironhead itu telah mengenai tubuh Suryong. Belum pernah ada yang mampu mengelak dari serangan ini dalam jarak sedekat ini, pikir sang ketua sekte Ironhead setelah menyerang Suryong. Tiba-tiba, Suryong muncul tepat di belakang ketua sekte Ironhead. Apakah itu teknik ciptaanmu? Lumayan juga, ucap Suryong sedikit memuji teknik barusan yang telah ketua sekte Ironhead tunjukkan menyerang dirinya. Seketika saja, tangan Suryong menggapai sang ketua sekte Ironhead itu. Lalu, dengan sangat kuat, Suryong mencengkram batok kepalanya, kemudian menghempaskannya kuat ke tanah. Bajigur, kau lumayan juga ya, ucap sang ketua sekte Ironhead yang bisa bertahan dari sergapan Suryong tadi. Kepalamu keras juga ya, saut Suryong. Dan insting menghabisinya juga kuat, meski tidak sampai level killer star, ucap lagi Suryong menilai kemampuan sang ketua sekte Ironhead di dalam benaknya, sembari terus menghindari serangan balasan dari ketua sekte Ironhead itu. Kita hentikan saja karena hasilnya sudah jelas, ucap Suryong ke sang ketua sekte Ironhead. Diam, berakhirlah kau, teriak kesal ketua sekte Ironhead membalas ucapan Suryong, sembari mencoba lagi menyerang. Sepertinya aku harus membuatmu waras dulu ya, saut lagi Suryong ke ketua sekte Ironhead itu. Setelahnya, terlihat sang ketua sekte Ironhead sudah terlungkup di atas tanah dengan kepala yang sudah tumbuh benjolan sebanyak 3 lapis. Diam dan dengarkan baik-baik ya, ucap lagi Suryong ke sang ketua sekte Ironhead. Bajigur, ku habisi kau, saut kesal ketua sekte Ironhead ke Suryong. Aku akan memberikan kesempatan untukmu dan teman-temanmu untuk hidup selayaknya manusia,
ucap Suryong. Mendengar kalimat yang telah Suryong katakan, sontak saja sang ketua sekte Ironhead terdiam dan memperhatikan Suryong dengan sorot mata yang tajam. Kau tidak perlu memukul ataupun mengambil barang orang lain lagi. Kuberikan pekerjaan layak sehingga kalian tidak perlu melakukan perbuatan buruk lagi. Jadi, hiduplah selayaknya manusia mulai sekarang. Lanjut ucap Suryong ke sang ketua sekte Ironhead dengan mengeluarkan tangannya.